Masjid tua, yang letaknya di kaki Gunung Karang. Masjid itu adalah Masjid Baitul Arsi, atau lebih dikenal dengan Masjid Kayu Pasir Angin. Masjid yang diperkirakan berusia ratusan tahun ini, masih terlihat kokoh dan banyak dikunjungi para ulama besar. Masjid berkonstruksi kayu ini berada di Kampung Pasir Angin, Desa Pagerbatu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Berukuran kurang lebih 13 kali 10 meter, dan nampak masih berdiri kokoh hingga saat ini. Bangunan masjid yang menghadap ke arah Gunung Karang ini, memiliki 3 pintu. 2 berada di samping kiri, dan kanan, sementara 1 pintu merupakan pintu utama di bagian tengah masjid. Bangunan masjid yang seluruh bagiannya terbuat dari kayu ini, menggunakan 10 tiang penyangga. 4 tiang penyangga utama berada di tengah, dan 6 lainnya di seluruh sisi bangunan. Tidak diketahui pasti kapan dibangunnya masjid ini, namun menurut catatan sejarah, masjid kayu ini sudah berumur 400 tahun lebih. Sementara nama Baitul Arsi diambil dari bahasa Arab, yang artinya tempat beribadah di puncak. Hal tersebut tentu sama dengan keberadaan masjid kayu tersebut, yakni di puncak Gunung Karang. Pengurus masjid, Busro mengatakan, tidak ada kepastian kapan masjid ini berdiri, bahkan ayahnya pun yang meninggal di usia 120 tahun, juga tidak mengetahuinya. Menurutnya, masjid tertua di Kabupaten Pandeglang ini, banyak dikunjungi warga lokal maupun luar kota, bahkan ada juga yang dari luar negeri. Kebanyakan dari mereka yang datang berkunjung, untuk sekedar ingin tahu masjid ini, atau melaksanakan salat berjamaah. Saat ini, bagian masjid yang telah diganti hanya bagian atap. Diganti pada tahun 1945 dengan menggunakan genteng yang awalnya menggunakan anyaman daun kelapa. Kurang lebih, begitulah cerita singkat sejarah Masjid Kuno Baitul Arsi, Pasir Angin, Pandeglang, Banten. Syekh Rako merupakan seorang ulama besar dari Sumedang. Dirinya menikahi seorang putri dari Syekh Ki Ageng Karan, Cipamekel yang bernama Nyi Hasilah. Konon katanya, Syekh Rako merupakan tokoh ulama Banten, yang memiliki kesaktian yang teramat dahsyat. Menurut penuturan salah satu penjaga makom generasi kelima Kuncen atau Juru Kunci, Kiai Haji Elut mengisahkan, bahwa dirinya pernah mengalami peristiwa spiritual di tempat tersebut. Ia mengisahkan, jika kakek buyut dari Haji Elut,
melihat ada seekor burung melewati makom Syekh Rako, lalu kemudian mati. Anehnya kejadian tersebut terulang hingga 3 kali. Sesudah peristiwa ganjil tersebut, Syekh Riyani Kadupinan melihat, ternyata ini adalah makom wali Allah. Setelah itu, ia menuturkan, jika tidak pernah lagi terlihat burung yang melintasi makom sang wali itu. Makam keramat Syekh Rako, biasanya ramai didatangi peziarah dari dalam bahkan dari luar daerah Banten. Menurutnya, para peziarah yang datang ke makam keramat tersebut, dengan beragam niat dan tujuan. Namun umumnya, para peziarah meyakini karomah Syekh Rako dapat mendatangkan keberhasilan. Tepat di samping makom berdiri tegak 2 pohon yang berumur ratusan tahun. Salah satunya adalah pohon angsana. Menurut warga dan para peziarah, tepat di sela-sela akar dan pohon keramat ini, terdapat air yang diyakini memiliki segudang manfaat. Demikianlah kisah singkat makam Syekh Rako Simperem Pandeglang Banten. Bukit Santri, atau yang sering disebut dengan Gunung Santri, tepatnya berada di kawasan pantai utara Banten, Kampung Merapit, Desa Ukirsari, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Asal-usul penyebutan Gunung Santri, bermula dari ulama besar, yaitu, Muhammad Sholeh bin Abdurrahman, yang tinggal dan menyebarkan syiar Islam di wilayah tersebut. Sholeh merupakan santri dari Sultan Syarif Hidayatullah yang pada masa itu menjadi penguasa Cirebon. Syarif Hidayat atau dikenal Sunan Gunung Jati, merupakan ayahanda dari Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah menimba ilmu, Muhammad Sholeh diperintahkan berdakwah, sekaligus mencari putranya, Hasanuddin ke Banten. Kala itu Banten masih dikuasai oleh kerajaan Hindu di bawah kekuasaan kerajaan yang dipimpin Prabu Pucuk Umun. Kemudian Muhammad Sholeh dan Sultan Maulana Hasanuddin bertemu di puncak Gunung Lempuyang. Bukit yang lokasinya tak jauh dari Gunung Santri. Gunung Lempuyang juga mempunyai tekstur perbukitan yang sama dengan Gunung Santri. Bukit tersebut menjadi tempat munajat Sultan Maulana Hasanuddin, sebelum berperang melawan Pucuk Umun untuk menaklukkan Banten. Saat Sholeh mengajak pulang ke Cirebon atas perintah ayahnya, Hasanuddin menolak, dan memilih mensiarkan ajaran Islam di Banten. Akhirnya Muhammad Sholeh pun memutuskan untuk menetap di Banten mendampingi putra dari gurunya tersebut. Lalu di bukit tempat tinggalnya itulah, Muhammad Sholeh bermukim dan membuka tempat belajar mengaji para sesepuh Banten. Sejak itulah tempat tersebut menjadi pusat belajar para santri, dan kini disebut Gunung Santri. Demikianlah kisah singkat Gunung Santri, dan makam Muhammad Sholeh. Makam Syekh Abdurrahman,
atau yang sering dikenal dengan sebutan Buyut Sajim, yang ada di Kampung Sekglok, Desa Sukamana, Rajek, Tangerang, Banten. Kisah singkat ini didapat dari narasumber setempat. Tidak begitu banyak yang mengetahui tentang kisah dari Syekh Abdurrahman atau Buyut Sajim. Beliau dari Pandeglang, Banten. Buyut Sajim mensiarkan Islam di wilayah Banten dan sampai ke wilayah Rajek, Tangerang, sampai beliau wafat, dan pemakamannya berada di Kampung Sekglok, Desa Sukamana, Rajek, Tangerang, Banten. Tidak begitu banyak sumber cerita yang didapat. Begitulah adanya sumber yang kami dapatkan. Dan hingga saat ini, makam Syekh Abdurrahman, atau biasa disebut dengan Buyut Sajim, selalu didatangi oleh para peziarah dari manapun. Demikianlah kisah singkat dari Syekh Abdurrahman atau Buyut Sajim Sekglok. Sekian penelusuran kali ini. Insya Allah, Yumnazi TV akan terus menelusuri tempat-tempat bersejarah dan keramat dimanapun berada. Nantikan penelusuran berikutnya, tetap di Yumnazi TV. Dan jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.